Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri, kembali lagi bersama saya di Dangyang Cipta Rasa Channel. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan selalu menonton video-video dari channel ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Malam hari ini, ada sebuah kisah nyata misteri yang dikirim oleh Wandi dari Sukabumi, Jawa Barat. Wandi ini mengalami kejadian mistis ketika dia mati suri beberapa tahun yang lalu. Seperti apa kisahnya? Yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Kejadian ini berawal dari kegemaran Wandi memancing di laut. Hampir tiap akhir pekan, Wandi selalu meluangkan waktu, bahkan menghabiskan waktu di hari Sabtu dan Minggu hanya untuk memancing di laut bersama temannya. Di pantai Pelabuhan Ratu, spot-spot memancing telah Wandi singgahi, tapi tidak pernah ada rasa bosan sedikit pun. Bahkan kalau tidak memancing, rasanya bosan dan suntuk banget kalau dia di rumah. Seperti waktu itu, Wandi bersama Yanto, temannya yang setia menemaninya mancing, berangkat menuju Pelabuhan Ratu dengan membawa perlengkapan mancing dan bekal makanan, karena mereka hendak memancing dan bermalam di sana. Setelah sampai lokasi, dengan sedikit berjalan kaki dari tempat mereka menyimpan sepeda motor, tibalah Wandi di sebuah spot tempat biasa dia memancing. Kita mancing di sini saja, Tok. Mudah-mudahan lagi banyak ikannya, ucap Wandi kepada Yanto sambil menurunkan tas berisi perlengkapan pancingnya. Setelah umpan dikaitkan ke mata pancing, Wandi pun melempar kailnya ke arah laut. Dan ketika Wandi sedang asik memancing, tiba-tiba dia kebelet buang air kecil. "Tok, titip jalanku ya. Aku mau kencing dulu," ujarnya lalu beranjak pergi meninggalkan Yanto. Wandi kemudian mencari sebuah batu karang yang agak tersembunyi. Lalu dia kencing. Namun saat dia mulai kencing, ada seekor ular hitam bergerak dengan cepat ke arah kakinya langsung menggigitnya. Ternyata bagian badannya terinjak kaki Wandi. Sontak Wandi berteriak kaget dan kesakitan. Yanto yang mendengar teriakan Wandi segera menghampirinya, lalu terlihat Wandi kesakitan sedang memegangi kakinya. Jempol kaki Wandi berdarah. "Kamu kenapa, Wan? Kok jempol kakimu berdarah?" tanya Yanto. "Jempolku digigit ular toh. Tadi ularnya lari ke dekat batu karang itu," jawab Wandi sambil kemudian memencet kaki di sekitaran luka bekas gigitan ular. Kemudian Yanto memapah Wandi diajak duduk di tempat yang agak nyaman. Namun setelah Wandi dibantu duduk oleh Yanto, tiba-tiba Wandi seperti pingsan, terlihat terkulai lemas. Yanto pun panik, dia berusaha membangunkan Wandi. Tapi tetap saja Wandi terkulai lemas. Kemudian Yanto berpikir mungkin efek bisa ular telah masuk ke dalam tubuh Wandi, sehingga mengakibatkan Wandi pingsan. Yanto segera mencari pertolongan. Kebetulan ada 3 orang yang berjalan ke arahnya. Sepertinya mereka juga mau memancing di spot dekat Wandi dan Yanto memancing. Lalu mereka membantu Yanto membawa Wandi untuk segera mendapatkan pertolongan medis.
Setelah Wandi sampai di puskesmas terdekat, Wandi segera mendapatkan tindakan medis. Dia kemudian disuntik anti bisa ular supaya reaksi bisa ular yang menggigitnya tidak menimbulkan efek parah. Akan tetapi, keesokan harinya Wandi masih tidak sadarkan diri dan terbaring seperti sedang tertidur. Karena sudah 2 hari tidak ada perubahan, akhirnya pihak keluarga memutuskan membawa Wandi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Wandi, sudah ada beberapa tetangga yang sedang menunggu kedatangan Wandi dari rumah sakit. Setelah Wandi dibaringkan di tengah rumah, keluarga kemudian berinisiatif membacakan surat Yasin dan surat-surat pendek lainnya dari Al-Quran. Berdoa berharap Wandi segera sadar. Tapi sampai malam tiba, Wandi tetap saja belum sadar. Dia seperti tidur terlelap nyenyak sekali. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Wandi? Wandi setelah dipatuk ular, dia merasa kepalanya pusing dan tiba-tiba pandangannya menjadi gelap sekali. Kemudian antara sadar dan tidak, Wandi merasa didatangi seorang laki-laki tinggi besar, berpakaian serba hitam. Kemudian dengan wajah dingin tanpa ekspresi, laki-laki itu memegangi tangan Wandi dan menyeretnya, membawa ke dalam lorong gelap sekali. Dan akhirnya dia pun tidak sadar lagi. Dan saat Wandi tersadar, dia sudah berada di sebuah gerbang besar, seperti sebuah gerbang kerajaan yang dijaga beberapa laki-laki tinggi besar membawa tombak-tombak panjang. Laki-laki tinggi besar yang memegangi tangan Wandi kembali menyeretnya masuk ke dalam setelah sebelumnya terlihat laki-laki itu berkata kepada para penjaga dengan bahasa yang tidak Wandi mengerti. Setelah gerbang itu terbuka dan Wandi masuk, mata Wandi terbelalak takjub dengan apa yang dilihatnya. Di hadapannya ada sebuah bangunan besar, lebih tepatnya sebuah keraton yang sangat megah, dengan ornamen berwarna keemasan. Setiap orang di sana berpakaian sangat bagus. Dan selama berjalan menuju keraton, mata Wandi disuguhi pemandangan taman yang sangat indah. Dipenuhi taman bunga warna-warni, semuanya sungguh pemandangan luar biasa yang sebelumnya Wandi tidak pernah melihatnya. Setelah Wandi masuk ke dalam keraton, kembali dia dibuat tercengang. Karena di dalam ruangan tempat di mana dia berdiri sekarang, semua benda di sana terbuat dari emas berkilauan. Sampai-sampai gagang pintu pun terbuat dari emas. Dan di tengah-tengah keraton itu terdapat sebuah singgasana besar sama terbuat dari emas dengan dihiasi kain-kain hijau. Di sana terdapat seorang perempuan cantik memakai mahkota dan didampingi beberapa orang pelayan yang sedang memegang kipas. Ada yang berdiri di sampingnya, ada juga yang duduk bersimpuh di bawah singgasananya. Tepat setelah berada di hadapan singgasana itu, kemudian laki-laki yang menyeret Wandi membungkukkan tubuhnya dan berkata, "Kanjeng Ratu, orang ini yang telah menginjak salah satu anggota kerajaan hingga mengalami patah tulang. Dan hingga kini masih terbaring lemah. Hukuman apa yang akan Kanjeng Ratu berikan kepadanya?" Ujar laki-laki tersebut masih dengan ekspresi muka yang datar, namun penuh hormat kepada perempuan yang disebut Kanjeng Ratu di hadapannya. Perempuan yang disebut Kanjeng Ratu itu berdiri dari tempat duduknya lalu mendekati Wandi.
Seketika tercium wangi bunga cempaka begitu harum menusuk hidung Wandi. Setelah perempuan itu tepat berada di hadapan Wandi, sekarang terlihat jelas kecantikannya. Hidung yang mancung dengan kulit putih bersih, begitu selaras dengan tinggi badannya yang semampai, yang dibalut pakaian serba hijau. Berjalan begitu anggun dengan mahkota dari emas, berhiaskan batu permata berwarna biru sambil tangannya membawa tongkat berkepala ular. Wandi mendadak gemetaran, ada aura pamor begitu besar keluar dari mata perempuan cantik di hadapannya, sehingga membuat Wandi tak sanggup berlama-lama menatapnya. Dia akhirnya menunduk dan hanya bisa terdiam. Perempuan itu berkata kepada Wandi, "Siapa namamu manusia? Kenapa kamu menyakiti anak buahku?" Dan sambil menunduk, Wandi menjawab, "Ampun Kanjeng Ratu, saya tidak sengaja menginjak ular di dekat batu karang di pinggir pantai saat hendak buang air kecil. Tapi ternyata ular itu adalah ular jemaan anak buah Kanjeng Ratu." Jawab Wandi ketakutan. Perempuan itu berkata lagi, "Aku penguasa di wilayah pantai tempat kamu mancing ikan. Semua yang bertindak kurang ajar akan aku berikan hukuman. Tapi karena tindakanmu tidak disengaja, kamu aku ampuni. Tapi aku akan tetap memberikanmu hukuman, yaitu membersihkan taman belakang istanaku. Setelah itu baru kamu aku lepaskan," ujarnya sambil berjalan kembali ke kursi singgasananya. Wandi berteriak-teriak, dia minta dibebaskan. Tapi seketika dua orang laki-laki di sebelahnya langsung menangkap Wandi dan menyeretnya keluar dari keraton. Laki-laki yang berada di sebelah kiri Wandi berkata membentak Wandi karena Wandi terus-terusan meronta-ronta. Ayo manusia, aku akan membawamu ke taman belakang keraton junjunganku Nyi Roro Kidul, ujarnya sambil terus menyeret Wandi yang masih teriak-teriak. Tiba di belakang keraton, Wandi dilempar oleh kedua orang yang menyeretnya. Dia pun terjatuh berguling-guling. Tapi saat Wandi bangkit, dia terkagum-kagum melihat pemandangan di belakang keraton. Ada sebuah kolam ikan dengan ikan mas warna-warni. Di tengahnya ada air mancur yang keluar dari sebuah patung yang lagi-lagi terbuat dari emas. Di tempat itu, semua barang-barang terbuat dari emas. Sungguh menakjubkan. Dan kalau mendengar perkataan para pengawal tadi, tempat ini mungkin yang disebut Keraton Nyi Roro Kidul atau penguasa gaib pantai selatan. Sekarang bagaimana cara aku pulang ya? Ujar Wandi dalam hati. Sambil kemudian dia duduk termenung. Ketika dia sedang termenung, tiba-tiba di hadapannya ada cahaya menyilaukan mata. Semakin lama semakin besar dan terdengar suara orang-orang mengaji. Semakin lama semakin kencang terdengar suara orang mengaji di telinga Wandi. Suasana taman yang indah mendadak dipenuhi kabut putih. Wandi tidak bisa melihat apapun. Tangan Wandi menggapai-gapai, dia mencari pegangan seolah-olah hendak terjatuh. Pelan-pelan, kabut-kabut itu sirna dan Wandi melihat ada seorang laki-laki yang sedang terbaring lemah di tengah sebuah rumah yang dikelilingi orang-orang yang sedang mengaji. Dia mencoba mendekati laki-laki tersebut. Setelah Wandi melihat jelas sosok yang terbaring itu, dia kaget karena laki-laki yang terbaring itu ternyata dirinya. Belum reda rasa kagetnya, tiba-tiba dia seperti tersedot angin yang begitu besar. Akhirnya Wandi tidak sadar lagi apa yang terjadi.
Dan ketika terbangun, pertama yang dia lihat adalah sosok bersahaja memakai baju koko dan sorban putih. Dia adalah Ustadz Jaini, imam masjid di lingkungan tempat tinggalnya. Di sebelahnya juga ada laki-laki yang Wandi tidak kenal. Duduknya tepat di samping Pak Ustadz Jaini sambil memegangi Al-Quran. Setelah Wandi tersadar penuh, dia melihat sekelilingnya ternyata keluarga dan beberapa tetangga sudah berkumpul di rumahnya. Menurut penuturan istrinya, Wandi tidak sadar selama 4 hari 3 malam, seperti telah meninggal. Namun atas arahan Ustadz Jaini, keluargaku disuruh terus-menerus membaca surat Yasin, dan ternyata suara orang yang membaca Yasin inilah yang tadi pertama kali Wandi dengar di Keraton Nyi Roro Kidul. Akhirnya setelah itu tiba-tiba muncul cahaya putih di tengah-tengah taman keraton yang membawa Wandi kembali ke alam manusia. Dan suara orang yang membaca surat Yasinlah yang tadi pertama Wandi dengar. Kemudian tiba-tiba muncul cahaya putih di tengah taman Keraton Nyi Roro Kidul. Wandi pun menceritakan apa yang terjadi kepadanya dari awal dia dipatuk ular sampai kembali sadar setelah ada di rumah. Semoga dari kisah nyata ini sahabat semua dapat mengambil hikmah di dalamnya. Karena tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Dimanapun kita harus menghormati dan selalu permisi, apalagi di tempat-tempat angker atau wingit. Bukan tidak mungkin kalau di lokasi tersebut ada sosok lain yang sedang mengawasi kita. Wallahu a'lam.